Ya. Selamat pagi, nama saya Bimo. Hari ini saya akan menginterview dengan Mas siapa? Saya Mas Raffi. Mas Raffi ya. Oh ya, Mas Raffi. Ini aku kan nanya sedikit-sedikit ya tentang pengalaman organisasi. Apakah Mas Raffi bersedia? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Oh ya, oke ya. Oke, sekarang Mas Raffi usianya berapa? Sekarang usia saya 18 tahun. Oke. Sekarang eh, Anda statusnya apa? Kayak pelajar, pekerja atau yang lain? Oh, untuk sekarang saya mahasiswa. Mahasiswa ya. Oke. Terus pernah ikut organisasi Mas Raffi? Oh iya, pernah. Pernah ya. Oke. Iya, pernah. Perannya Mas Taufik dalam organisasinya apa? Saya itu ikut beberapa sih, ikut beberapa kali ada event. Yang pertama itu peran saya sebagai anggota. Kebanyakan sih anggota ya, tapi saya pernah berkecimpung di divisi seperti Humas, Hubungan Masyarakat, habis itu di Perkap, Perlengkapan. Habis itu saya juga pernah ada di anggota sebagai divisi acara, dan yang terakhir kali saya sebagai koordinator di divisi perlengkapan. Oke. Terus di organisasinya itu Mas Raffi berapa lama? Kalau untuk lebih ke panitiaan sih Mas, jadi kayak kalau kepanitiaan itu misalkan dari kepanitiaannya tuh ngadain event, nah itu nanti kami ditawarin mau ikut nggak. Kalau misalnya ikut, ya nanti ada beberapa acara yang harus dilakukan seperti itu. Jadi untuk kepanitiaannya itu apa ya istilahnya kontrak gitulah kayak putus nyambung. Tapi kalau untuk organisasinya sendiri yaitu CIMSA udah sekitar 1,5 tahun lah Mas. Oke, oke. Terus kalau awalnya ini Mas Raffi itu bagaimana kok bisa tertarik bergabung sama organisasi gitu? Oke, yang pertama kenapa saya tertarik gabung CIMSA itu karena jujur aja sih saya tuh ada divisi di CIMSA yang mana namanya adalah SCOPH, Standing Committee of Public Health, yang mana di kepanitiaan tersebut, SCOPH itu kepanitiaannya, kepanitiaannya tersebut tuh berfokus pada kesehatan masyarakat. Contohnya mereka bakal mengadakan kayak pemeriksaan kesehatan gratis, seperti mungkin tensi gratis, cek gula darah gratis, dan lain-lain. Nah, saya pikir kan itu nanti bakal berhubungan ya dengan karir kedokteran ke depan. Kayak dokter kan pasti bakal melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain-lainnya. Nah, makanya saya tertarik untuk bergabung dengan tim SASCOV itu tadi, Mas. Oke. Terus kalau alasan utama milih skop PH tadi kenapa Mas Raffi? Oh, yang seperti saya sebutkan tadi ya, karena saya pikir dengan join Skop PH itu dapat apa ya, memberikan gambaran bagaimana sih aktivitas atau pekerjaan dokter yang kedepannya akan dilakukan. Karena kan ya ada bayangannya gitu loh Mas. Jadi nanti pada saat di masa depan tuh nggak kaget. Hmm. Terus kalau pengalamannya Mas Raffi selama ada di skop PH bagaimana? Kalau untuk pengalaman saya sih, ya alhamdulillah baik ya. Saya pertama-pertama memang di tahun pertama tuh semester 1 dan semester 2 full jadi anggota. Namun dengan jadinya, walaupun menjadi anggota, saya tetap mendapatkan pengalaman, misalnya seperti koordinasi dengan tim, karena itu juga apa ya, soft skill ya, ada seluk-beluknya dan perlu diasah juga. Misalkan kayak ngomong itu harus jelas. Misalnya, aku mau pesan makanan untuk jam berapa, di hari apa, di tempat mana. Nah, itu harus jelas koordinasinya. Habis itu juga yang terakhir kali saya jadi koordinator itu bagaimana sih apa namanya pemberian job desk atau pembagian job desk itu harus merata dan juga kita harus apa mengupdate terus gimana sih anggota-anggota kita, progres anggota-anggota kita gitu. Oke. Kalau tanggung jawab utama itu di organisasinya apa Mas Raffi? Oh, seperti yang saya bilang tadi kan ini berupa kepanitiaan ya kalau SKOF itu. Jadi untuk tanggung jawabnya sih nggak ada kecuali memang eh saya kayak join kepanitiaan kayak seperti sebelumnya kemarin saya join di ada namanya acara Sweetheart yang mana dia itu kayak pemeriksaan gula darah dan juga jantung. Nah, itu saya sebagai koor. Nah, tanggung jawab saya di situ
mengurusi perlengkapan seperti misalnya GCU, alat tes gula darah, habis itu ada stetoskop, habis itu ada tensimeter dan lain-lain. Gitu sih. Mhm. Terus kalau dalam organisasi itu tantangan terbesar yang pernah Mas Raffi hadapin tuh apa? Sama cara ngatasinnya bagaimana? Tantangan terbesar ya. Jujur sih kalau tantangan terbesar itu malah ini sih Mas. Jadi saya pernah ada pesan kaos. Udah janjian sama vendornya tuh di hari, misalkan sebut aja hari Rabu pada jam 7 malam. Nah cuma si vendornya ini belum ngirim juga tuh di hari Rabu jam 7 malam. Pada akhirnya saya datengin kan ke apa rumah produksi vendornya, vendor bajunya. Nah itu baru diantar, akhirnya kami update-updatean lagi, kontak-kontakan, baru diantar tuh jam 12 malam. Hari Rabu itu juga. Padahal acara itu besoknya. Gitu sih. Terus Ya, kalau tak cara mengatasinya ya keep update aja sih. Sama jangan terlalu iya, pressure. betul. Terus kalau momen paling berkesan selama di organisasinya apa Mas Raffi? Momen paling berkesan mungkin ini sih kayak waktu itu kan kami pernah kayak nyewa bangunan, nyewa apa namanya tempat kayak ya ya tempat buat ngelaksanain eventnya lah kayak gitu. Nah, habis itu kami juga nyediain makanan atau konsumsi untuk tamu-tamu yang datang. Nah, itu si kami kan kontak-kontakan sama ibu apa namanya? Ibu kader, sama ibu kadernya kan. Habis itu set acara selesai. Nah, si ibu kadernya ini bilang eh bahwa katanya konsumsinya kurang. Konsumsinya kurang. Kalau gini saya sebelumnya nggak ACC gitu. Pokoknya ya karena masalah konsumsinya kurang aja sih terus kayak diprotes sama ibu kadernya. Nah, itu ya harus apa ya namanya? Tebel lah mukanya bukan Introspeksi itu gitu. juga sih iya nggak apa emang boleh masukin hati nggak boleh masukin hati tapi itu kita jadiin bahan untuk introspeksi diri bener kayak gitu tapi jangan terlalu kayak di apa ya dibuat overthinking itu jangan. Hmm. Terus kalau keterampilan yang menurut eh, Mas Raffi telah dipelajarin saat organisasi apa? Untuk keterampilan sendiri sih kalau menurut saya ya tadi koordinasi dalam tim soalnya jujur aja waktu SMA saya tuh bisa dibilang nggak ya bisa dibilang nggak pernah ikut organisasi lah. Karena kan waktu Hmm. itu juga ada pandemi COVID dan lain-lain, jadi baru masuk itu cuma 1,5 tahun. Nah, itu dengan saya ikut organisasi di perkuliahan ini, saya mendapatkan seperti koordinasi dalam tim, habis itu tadi mengorganisir tim, gimana sih caranya. Habis itu juga kayak time management juga, karena kan kalau di kedokteran ada ujiannya juga, nah itu kadang acaranya suka Betul, mepet-mepet sibuk. tuh. Iya, benar. Oh, ya. Terus kalau menurut Raffi itu kalau nilai penting dari organisasi bagi orang yang belum pernah organisasi gimana? Menurut saya sih sendiri sih ya soft skillnya sih. Soft skill tuh kayak ya tadi manajemen waktu, manajemen tim, manajemen orang, koordinasi. Karena gimana ya? Kalau kita nggak ikut organisasi, ya bisa sih didapetin di tempat lainnya. Itu tuh bakal susah buat apa namanya nge-improve-nya atau berkembangnya tuh bakal susah soft skillnya itu. Makanya akhirnya saya join organisasi. Itu sih. Hmm. Oke, oke. Terus apakah ada hal lain yang pengen Mas Raffi tambahin terkait semua pengalaman organisasi? Apa ya mungkin ya langsung ini sih yang apa namanya yang untuk orang-orang yang lain jangan pernah nunda-nunda maksudnya kayak gini kayak aku gini apa namanya kalau kamu di semester 1 di awal langsung ditawarin jadi misalkan PO atau VPO Hmm. atau mungkin jadi koordinator udah langsung ambil aja karena ya untuk Hmm. pertama kali itu pasti itu pasti buat belajar gitu loh nggak mungkin Iya, tiba-tiba bagus kan dan teman-teman yang iya, lain juga iya. bakal paham dan juga ngebantu gitu sih. Oke. Oke, sepertinya itu saja ya Mas Raffi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Mas Raffi, ini sebelumnya ini saya izin record ya ini percakapannya Mas Raffi ini, tapi nanti yang akan saya buat untuk penelitian saya ini cuman transkripnya saja, jadi videonya tidak akan saya gunakan untuk penyebaran gitu ya Mas Raffi. Ini
semua informasi yang Mas Raffi berikan ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Apakah Mas Raffi bersedia? Ya, bersedia, bersedia. Oke. Terima kasih ya Mas Raffi atas waktunya.